Buat kalian yang lagi cari HP budget 2 jutaan, nih kayak ini ya. Tapi tiba-tiba kalian ngelihat HP ini karena harganya sudah di angka 2 jutaan juga. Tonton video ini karena ini kita akan bahas. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Dan di video kali ini kita akan coba ini versusin antara Infinix Hot 50 Pro Plus yang barusan rilis dan ini dia iPhone XR yang katanya iPhone paling oke lah ya untuk tahun ini. Ya nggak juga sih, cuman kita coba bandingin ya. Ya sebenarnya agak nggak adil ya karena kita akan bahas dari Infinix Hot 50 Pro Plus yang mungkin baru rilisnya tuh kayak bulan lalu gitu di 25 Oktober 24. Kemarin tuh saya sempat lihat untuk XR tuh ternyata harganya juga tinggal 2 jutaan teman-teman. Padahal HP ini tuh sudah rilis di 12 September tahunnya 2018. Nah udah sekitar 5-6 tahun yang lalu ya. Wah, harganya udah murah nih. Saya penasaran karena harganya itu udah mirip-mirip. Saya penasaran ketika iPhone XR ini bisa nggak sih bersanding dengan HP terbaru tapi Android. Dan Infinix Hot 50 Pro Plus sebenarnya bisa nggak sih menandingi atau ngalahin dari iPhone XR yang katanya produk Apple tuh pasti bagus terus. Nah di sini kita akan bahas dari 3 aspek ya teman-teman. Yang pertama nanti kita akan lihat dari segi spesifikasinya dulu. Lalu nanti kita akan lihat untuk plusnya atau kelebihannya dari kedua HP. Dan yang terakhir adalah kekurangannya nih teman-teman. Yuk kita masuk dulu ke spesifikasinya ya. Untuk spesifikasi XR sendiri dari segi layarnya teman-teman. Layar dari XR ini itu masih menggunakan IPS. Sedangkan kalau ini 60 Hz juga ya untuk refresh rate-nya. Sedangkan kalau Hot 50 Pro Plus ini dia sudah menggunakan AMOLED dan refresh rate-nya 120 Hz. Ukurannya ada di 6,78 dan sedangkan XR itu tuh 6,1 inch teman-teman. Terus dari segi chipsetnya, nah ini yang agak unik nih. iPhone XR chipsetnya itu menggunakan Bionic A12. Fabrikasinya 7 nanometer. Masih bisa dapat update iOS sampai iOS 18 dan unit yang saya pegang ini sudah di-upgrade ke iOS 18. Bagaimana performanya? Kalau menurut kami sih oke-oke aja dan masih bisa dipakai gitu ya. Walaupun beberapa kali memang ada terasa untuk frame drop-nya dan beberapa kali lemot seperti itu. Nah, kalau sedangkan yang Hot 50 Pro Plus ini dia menggunakan chipset paling baru dari MediaTek yaitu MediaTek Helio G100 dan fabrikasinya ada di 6 nanometer. Dan dari segi baterainya teman-teman, kalau XR ini dibekali dengan 2942 mAh. Pengecasannya itu menggunakan Lightning, itu di 15 watt dan sudah bisa wireless charge. Sayangnya, kalau di Hot 50 Pro Plus ini, baterainya ya 5000 jelas lebih besar ya 5000 mAh dan pengecasannya menggunakan kabel Type-C itu 33 watt namun belum bisa menggunakan wireless charge gitu ya. Mungkin kalau yang lagi cari wireless charge tanpa kabel XR bisa menjadi salah satu pilihan sih. Cuman kalau ambilnya Hot 50 Pro Plus, dia sudah ada bypass charging. Jadi kalau pengen ngecas sambil main game, itu teman-teman lebih nyaman lagi. Nggak perlu takut untuk kesehatan baterainya akan berkurang. Nggak kayak iPhone, yang dikit-dikit ngecek BH-nya berapa, BH-nya berapa, BH-nya berapa, baterai health-nya berapa, kayak gitu ya. Beda lah kalau dengan iPhone dan Android. Dan dari segi kameranya juga berbeda ya teman-teman. Untuk iPhone XR ini hanya dibekali dengan 2 kamera. 2 itu, 1 belakang, 1 depan. Iya, kamera utamanya itu 12 megapiksel dan kamera depannya ada di 7 megapiksel. Cukup tertinggal jauh ya dengan ini dia. Infinix Hot 50 Pro Plus sendiri dia dibekali dengan triple kamera, 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Ya tahu sih kalau untuk kamera yang belakang ini ada 3 gitu ya. Cuman kan yang paling bawah ini unspecified atau yang dummy-nya atau cuman untuk desain aja deh. Sedangkan kamera utamanya ada di 50 megapiksel teman-teman dan ada untuk 2 megapiksel dan depth sensor dan kameranya yang bagian depan itu ada di 13 megapiksel teman-teman. Menurut kami sih oke-oke aja ya dan hasil kedua HP ini tuh menurut kami juga oke lah ya. Cuman kalau untuk sosmed kameranya iPhone tuh menurut kami lebih menang deh. Kalau untuk yang Hot 50 Pro Plus ini ada sedikit konversi ketika teman-teman menggunakan kamera di Instagram atau di sosial media lainnya seperti itu. Terus dari segi RAM dan memorinya teman-teman.
RAM dari iPhone XR itu hanya 3 GB. Ya, kecil banget ya. Namanya juga Apple. RAM-nya cuma 3 GB. Memorinya dari 64, 128, ada 256. Ya, itu untuk iPhone atau iPhone XR seperti itu. Cuman dia sudah menggunakan NVMe pembacaan memorinya. Jadi lebih optimal lagi nih ketika dipakai untuk ya pembacaan memori-memori yang sudah disimpan di dalam HP ini. Sedangkan kalau untuk Hot 50 Pro Plus sendiri, dia itu RAM yang dibekalkan ada di 8 GB dan untuk memorinya ada di 256 teman-teman. Iya, hanya itu saja, pilihannya hanya itu, 8/256. RAM-nya bisa di-extend dengan memakan ROM-nya. Bisa sampai 16 GB gitu, jadi 8+8. Dan untuk pembacaan memorinya itu ada di UFS 2.2 teman-teman. Ya Android sih, kalau NVMe itu biasanya menggunakan Apple yang menggunakan NVMe. Terus dari segi speakernya teman-teman, untuk kedua HP ini sudah stereo, jadi keluar dari atas dan dari bawah. Ada PR sedikit tentang Hot 50 Pro Plus yang saya rasa untuk stereonya itu lebih mantep keluar dari bawah. Sedangkan untuk bagian atasnya sendiri itu kayak suaranya lebih kecil gitu. Ya untung lah masih dapat stereo, dan stereo itu enak kok daripada HP-nya itu masih mengusung speaker yang mono saja atau keluar dari satu sisi. Terus NFC jelas ada teman-teman. Untuk kedua HP ini sudah menggunakan NFC karena NFC menurut kami sih menjadi standar untuk HP-HP keluaran terbaru seperti itu. Dari sensornya cukup lengkap ya. Kedua HP ini sudah bisa Face ID atau Face Unlock lah kalau untuk Android. Dan kalau untuk Hot 50 Pro Plus dia sudah fingerprint juga di under display-nya teman-teman. Always on display ada kalau di Hot 50 Pro Plus. Ngeri ya. Sensor yang lain seperti gyro, kompas, proximity, barometer ada. Untuk kedua HP ini ada. Jadi di atas kertas kami melihat kok kayaknya Infinix Hot 50 Pro Plus lebih menjanjikan ya. Karena dari spesifikasi yang diberikan tuh bener-bener kayak udah apa ya, ngeri lah. Kayak contohnya simpelnya speaker yang tadi saya sebutkan, dia tuh dicunin langsung oleh JBL teman-teman untuk Hot 50 Pro Plus. Sedangkan untuk iPhone sendiri ya speakernya iPhone enak sih kalau menurut kami. Nah tadi kan kita sudah lihat dari spesifikasinya nih teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian plus minusnya atau kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas untuk kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari iPhone XR di tahun 2024 dan kelebihan dari Infinix Hot 50 Pro Plus atau Android baru kayak gitu ya. Nah kita lihat untuk XR-nya dulu deh. Dari iPhone XR sendiri itu kelebihan yang pertama adalah dari segi kameranya teman-teman atau hasil fotonya. Nggak bisa dipungkiri bahwa iPhone itu memiliki salah satu kelebihan dari iPhone itu adalah hasil kameranya. Walaupun ini iPhone XR yang sudah notabene 5-6 tahun yang lalu di rilisnya, hasilnya itu masih bisa dibilang ini yang baik atau yang bagus. Gimana ya, hasil videonya tuh kami masih belum bisa melihat sebuah Android yang bisa menyamai untuk seperti di iPhone seperti itu. Sebenarnya ada sih untuk Google Pixel itu mirip-mirip ya. Sedangkan untuk iPhone sendiri walaupun sudah tertinggal 6 tahun, dia tuh masih oke banget nih untuk hasil videonya, stabilisasi dari videonya. Kalau untuk melihat dari tone colornya dan kontras dan lain-lain, ya mungkin ada ya HP yang sudah bagus banget gitu ya untuk itu. Cuman kalau untuk iPhone XR hasil kameranya bisa dibilang masih bagus kok. Terus kelebihan yang kedua adalah HP ini masih dapat update iOS 18. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Ini adalah update mungkin yang terakhir untuk iPhone XR. Saya tidak tahu untuk tahun depan apakah masih dapat untuk update iOS. Cuman iPhone XR masih dapat. Jadi teman-teman masih bisa merasakan untuk beberapa fitur terbaru dari Apple atau sebuah iPhone. Dan kelebihan yang ketiga adalah karena ini iPhone XR yang notabene pernah jadi prima donanya gitu ya di zamannya. HP ini itu punya banyak pilihan warna teman-teman. Ya, HP ini tuh Apple. Kelebihannya ya karena ini Apple dan ini warnanya banyak. Ada merah, hitam putih jelas ada, koral ada, kuning ada, biru, Tosca atau apa itu ya, biru itu ada teman-teman. Jadi kalau kalian pingin cari HP iPhone yang memiliki banyak warna, ini salah satu pilihannya. Dan kelebihan yang terakhirnya tadi saya bilang karena ini Apple teman-teman. Saya nggak perlu bilang bagaimana tentang spesifikasi ini HP. Ketika ini ada logo Apple-nya, pasti banyak yang cari.
Ya, siapa yang setuju? Silahkan komen ya yang setuju. Itu untuk kelebihan dari sebuah XR teman-teman. Sekarang kita akan lihat untuk kelebihan dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Kita lihat dari kelebihan yang pertama teman-teman. Ini walaupun ada kamera dummy atau bohongannya ya, kamera bohongan gitu ya, unspecified kamera. Cuman hasil kameranya saat kami kemarin ngetes di hasil fotonya itu bagus banget teman-teman. Ya nggak banget sih, maksudnya itu bagus lah, mengagetkan kami. HP dengan harga 2 jutaan Infinix seri Hot, hasilnya bagus. Kalau bagi yang belum nonton bisa ngecek di ini, nanti saya akan sematkan di bagian pojok kanan atas ya. Nanti teman-teman lihat sendiri deh. Untuk hasil kameranya oke banget, keren banget, dan menurut kami tidak sesuai dengan harganya gitu, harusnya lebih mahal. Terus kelebihan yang kedua adalah desainnya teman-teman. Siapa yang setuju kalau desain HP ini itu cantik banget? Dia sudah menggunakan layar yang curve 120Hz AMOLED. Layarnya tuh lengkung teman-teman. Dan ada always on display-nya. HP 2 jutaan Android. Mana bisa Apple kayak gitu kan? Makanya saya masukkan itu ke bagian kelebihan. Dan kelebihan yang terakhir adalah chipsetnya. Chipset HP ini tadi saya sudah bilang ya, chipsetnya tuh Helio G100 teman-teman, dari MediaTek G series. Nah, itu optimal sekali ketika saya pakai di Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Saya pakai untuk ngegame, saya sosial media, saya ajak untuk dia kerja tipis-tipis. HP ini tuh masih bisa mumpuni banget, dan ini enak banget karena tadi layarnya udah 120Hz juga. Kalau dibandingkan dengan nih XR, dia tuh cuma di 60Hz teman-teman. Ya kerasa ya, pasti kerasa bedanya. Cuman karena ini XR, ini sebuah Apple, ya tetap mulus-mulus aja. Kalau Android mana bisa coba dipakai sampai 5-6 tahun dan dia masih bisa dan masih mulus. Yang bisa atau yang ada silahkan komen di bagian bawah ya. Kalau tadi kan kita sudah bahas untuk kelebihan dari kedua HP ini ya. Sekarang kita akan lihat untuk kekurangannya nih. Untuk Infinix, kekurangan yang pertama adalah dia hanya dapat mayor update 1 kali. Yang dimaksud mayor mungkin adalah dari segi softwarenya teman-teman. Iya, ini kan di Android 14 ya. Besok dia untuk Android 15 bisa dapat. Dan tidak dijamin dia akan dapat Android 16. Menurut kami sih itu masuk kekurangan ya. Ya walaupun ini HP baru banget rilis, tapi kok untuk jangka panjang kayaknya belum bisa ya. Terus yang kedua adalah dari segi wireless charge. Infinix Hot 50 Pro Plus ini belum disematkan untuk fitur wireless charge, jadi hanya bisa menggunakan Type-C-nya saja, karena dia cuma dikasih port untuk Type-C aja ya. Dan pengecasannya hanya di 33 watt teman-teman. Android di harga segitu banyak nggak sih yang kasih 45 watt? 70 watt? Banyak nggak sih yang kayak gitu? Dan kekurangan yang terakhir dari Hot 50 Pro Plus ini adalah terasa murah. Yang setuju boleh komen ya, yang nggak setuju silahkan aja. Cuman menurut kami dari tombol-tombol Hot 50 Pro Plus ini tuh terasa terasa murah. Apalagi haptic feedbacknya teman-teman. Saya penggunaan Hot 50 Pro Plus ini saya matikan untuk haptic feedbacknya atau getarnya. Kenapa? Ya kerasa murah, bener-bener kerasa murah. Kayak looks-nya aja udah mahal banget nih. Ya kan, looks-nya tuh udah dari samping, dari depan, curve, 120Hz, AMOLED, cantik desainnya. Tapi ketika dipegang, dibawa, terus dirasakan untuk tombol-tombolnya, itu tuh kayak, ya ampun. Cobalah build quality-nya ditambah lagi Infinix, boleh kali ya. Itu dari Hot 50 Pro Plus. Sekarang kita lihat untuk iPhone XR atau XR nih. Kekurangan yang pertama adalah HP ini ya, karena ini HP tua, maka HP second menjadi sebuah kekurangan teman-teman. Iya. Kekurangan karena spare partnya itu mungkin aja sudah diganti. Jadi hati-hati nih ketika kalian lagi cari untuk iPhone XR di tahun 2024 akhir tahun atau di tahun 2025, kalian harus benar-benar perhatiin betul apakah spare part sudah pernah diganti atau pernah diotak-atik atau pernah dibongkar. Ya itu harus diperhatikan sekali. Battery health dari iPhone XR ini pasti tidak mungkin 100 teman-teman. Dan ketika kalian nemu yang 100, sangat besar kemungkinan kalau itu sudah diganti. Jadi hati-hati. Kekurangan yang kedua adalah kameranya cuma 1 teman-teman. Bagi kalian yang pingin untuk 0,5, karena pengguna iPhone kan biasanya foto-foto gitu ya bareng-bareng. Udah itu aja yang HP-nya iPhone. Nah dia nggak ada 0,5 teman-teman. Jadi hati-hati. Dan ini cuma 12 megapiksel. Jadi untuk megapikselnya tidak terlalu besar. Itu masuknya kekurangan sih kalau menurut kami. Dan kekurangan yang ketiga adalah karena ini sebuah iPhone, Apple product, kami nggak pernah sih nemuin Apple product yang nggak panas.
Jadi kekurangan yang terakhir dari XR ini adalah panas teman-teman. Saat penggunaan iPhone XR atau XR ini, kami itu main Mobile Legends sekitar 2-3 kali ranked Mobile Legends atau di game keempat gitu ya. Dia tuh mulai kerasa panasnya teman-teman. Apalagi bagian belakang ini kan kayak kaca ya. Kaca apa enggak sih? Ini kayaknya kaca sih. Ya ini kaca. Kan kedengaran. Nah itu tuh panas ketika dibuat mainin gini tuh HP-nya panas walaupun sudah dapat iOS ke-18, optimalisasi untuk beberapa dari softwarenya ini sudah optimize betul atau optimal betul, tapi HP ini tetap panas. Apple being Apple. Makanya kami masukin itu ke bagian kelemahan atau kekurangan atau minusnya. Masuk ke bagian kesimpulan teman-teman. Menurut kami untuk kedua HP ini baik XR ataupun Infinix Hot 50 Pro Plus, keduanya masih oke lah untuk akhir tahun 2024. Kalau kalian cari Android yang worth it di 2 jutaan, Infinix Hot 50 Pro Plus kami sangat rekomendasikan. Kalau kalian cari iPhone XR atau iPhone lah dengan budget 2 jutaan, kami juga merekomendasikan untuk iPhone XR ini. Ya gimana nggak, dari segi penggunaan dan experience dari kedua HP ini tuh menurut kami masih layak dipakai di tahun 2024 atau mungkin di tahun 2025 dengan beberapa minus yang tadi sempat kami sebutkan ya di akhir-akhir video. Silahkan teman-teman menilai sendiri. Kalau kalian pengen carinya sebuah Apple atau iPhone, ya tolong diperhatikan lagi. Kalau pengen dipakai sebagai daily user atau HP utama gitu ya, kayaknya XR ini udah kurang pamor deh. Kayaknya yang punya iPhone XR mesti juga punya Android deh. Mungkin kedua HP ini bisa saling melengkapi kayak gitu ya. Itu sih dari kami. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Kalau menurut teman-teman, kita mau bandingin apa lagi nih selain Hot 50 atau XR-nya ini? Kita bandingin HP apa lagi? Silahkan komen di bagian bawah ya. Saya Feven Michael dari Dogi, pamit undur diri.